Oke teman-teman, di sini saya akan menceritakan ya tentang masalah pinjol nih. Ada seorang wanita di Depok yang stres sampai datanya tersebar dan sampai kena penipuan. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menggugah dari seorang individu yang kita berikan nama mungkin si Mawar lah. Si Mawar ini merasakan dampak buruk dari utang pinjaman online selama 6 tahun terakhir. Semua itu dimulai pada tahun 2019 ketika dia pertama kali untuk memutuskan untuk meminjam di pinjol. Nah, sejak saat itu hidupnya dihantui oleh ancaman-ancaman yang menakutkan dan membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran utang, lingkaran setan yang nggak berujung. Nah, sebagai seorang pengguna pinjol, si Mawar ini bermimpi untuk hidup tenang tanpa harus terus-menerus memikirkan hutangnya. Namun ya, realitasnya justru berbanding terbalik. Dia malah menjadi sasaran penipuan yang menggunakan nama pinjol sebagai kedoknya. Nah, salah satunya adalah ketika dia terjebak dengan pinjol ilegal yang membuatnya frustasi. Nah, karena nomor pembayarannya selalu berubah-ubah setiap 5 menit. Walaupun si Mawar ini berusaha keras untuk melunasi utangnya, namun nominal pinjamannya nggak seberapa awalnya, jadi 500 juta di 27 platform pinjol. Bahkan, dia sering mendapatkan via SMS dan WhatsApp yang mengintimidasi dan memaksa untuk menuntut pembayaran segera. Nah, si Mawar ini juga pernah mengalami kesulitan ketika mencoba membayar utangnya karena aplikasi pinjol yang terus mengalami gangguan teknis lah atau mungkin aplikasinya hilang. Nah, keadaan semakin rumit ketika si Mawar mengalami kesulitan dalam membedakan pinjaman yang sah dan mana penipuan. Nah, dia bahkan pernah mengunduh aplikasi pinjol yang ternyata malah tidak bisa dibuka lagi. Namun, situasinya bukan malah membaik nih ketika dia dihubungi oleh pihak yang mengaku dari platform pinjol yang memberitahukan adanya kesalahan teknis dan memberikan solusi untuk melunasi hutang. Tapi, keterpurukan si Mawar ini nggak berakhir di situ. Dia mengalami ketidakberdayaan ketika mencoba mencari bantuan dari pihak berwenang, yaitu polisi. Nah, polisi malah tidak memberikan solusi yang memuaskan dan bahkan menyarankan untuk melaporkan ke OJK aja. Malah dipingpong nih. Nah, tetapi ketika si Mawar mengunjungi OJK, dia hanya diberi edukasi tentang cara mengecek keabsahan pinjol dan cara melaporkan. Akhirnya si Mawar merasa semakin terperangkap dalam lingkaran pinjol yang semakin membingungkan. Nah, usaha Mawar untuk mencari bantuan dan mungkin dari media sosial juga nggak membuahkan hasil. Bahkan, dia malah terjebak dalam perangkap sindikat pinjol yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menipu korban barunya. Nah, si Mawar ini mengekspresikan kekecewaannya terhadap kurangnya tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap penipuan di media sosial. Nah, dia juga berharap agar pemerintah lebih proaktif dalam melindungi masyarakat dan praktik pinjol yang merugikan. Kisah Mawar ini adalah cerminan dari banyak individu yang terjebak dalam perangkap pinjaman online. Si Mawar juga tidak hanya menjadi korban utang, tetapi juga korban dari sistem yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat. Semua ini menunjukkan perlunya tindakan nyata dari pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online yang merugikan. Jadi, buat kalian ya yang masih terjebak sama pinjaman online, kuatin mental aja. Jangan pernah paksa bayar, jangan pernah gali lubang tutup lubang, karena kalau kalian paksa bayar, hidup kalian juga nanti bakalan hancur. Gagal bayarin aja, gagal bayar itu biasa, banyak yang gagal bayar. Solusi keluar dari permasalahan pinjaman online adalah hadapi dan jangan pernah takut. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga kisah ini menginspirasi untuk kalian semua. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.